Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di tempat ini ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita ada sampai hari ini, semuanya juga berkat karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah hati kita ini tertuju sama Tuhan. Biarlah hati kita terfokus sama Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita hari ini sedih, kita hari ini galau, kita hari ini punya masalah yang sangat banyak dalam kehidupan kita, tetap ingat Tuhan, karena sukacita tetap dalam Tuhan. Kita katakan lagu ini, Yesus sukacitaku. Thank you God. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Seperti lagu ini mengatakan, sukacita kita di dalam Tuhan. Kita harus mengatakan iya dan amin dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tetap ada, setia, terus menemani kita dalam hidup kita ini. Kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Kita katakan sekali lagi, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh Tuhan Yesus. Yes Tuhan, sukacita kami Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Hari ini Tuhan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya karena dari Engkau, semua karena anugerah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Bapa. Dan baik juga teman-teman kita yang di online, dan juga ada teman-teman kita yang belum datang di dalam onsite ini. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita-Mu Tuhan selalu adalah dalam kehidupan mereka. Sebentar Bapa kita akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita sungguh mengucap syukur untuk semua yang sudah terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, walaupun kita dalam keadaan sedih, keadaan bimbang, keadaan galau, senang, sukacita, ataupun apapun itu, ingat, kita masih punya Tuhan dalam kehidupan kita, yang selalu ada dalam hidup kita. Mungkin rencana kita hari ini tidak dikabulkan, tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi hari ini percaya deh, Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah lagi dalam hidup kita. Sesuatu yang baik akan terjadi, mujizat-mujizat kecil bahkan besar pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu Aku Masih Punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan dan kita harus tetap beriman dalam kehidupan kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita katakan lagu ini dari awal lagi, aku masih punya Tuhan. Mau sebeban apapun, mau semuanya hilang, ingat kita masih punya Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku ragu, Kau bersertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku
masih punya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, Engkau penolong kami dalam hidup kami Yesus. Kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, karena Engkau pembuat mujizat dalam hidup kami Bapa. Mungkin bagi sebagian orang, mereka merasakan bahwasanya tidak ada terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Tapi yang kami hari ini percaya Tuhan, kami bangun pagi, kami masih bisa bernafas Bapa, itu merupakan mujizat yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami ada sampai hari ini, kami melewati masa pandemi. Kami bisa sehat walaupun kami pernah terinfeksi Tuhan oleh virus COVID. Tapi kami hari ini percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau. Dan kami percaya itu adalah mujizat yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, kedepannya akan ada mujizat-mujizat lagi yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Bapa. Kami tetap percaya Yesus. Semuanya Tuhan, itu karena Engkau. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku ragu, Kau besertaku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, ku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, tidak pernah berhenti Bapa, kami memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan masuk Tuhan ke dalam firman-Mu Bapa. Namun sebelum itu Tuhan, kami masih mau menyembah-Mu lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Fokuskanlah hati kami kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan, apapun firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu lagi sekali lagi Tuhan Yesus. Kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa
salahnya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan Yesus, thank you God. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdoa. Yes, benar Tuhan. Kami mau lebih kenal lagi siapa Tuhan. Bukan dari kata orang, tetapi kami sendiri secara pribadi ngalamin the encounter. Satu perjumpaan yang sangat pribadi. Satu perjumpaan dengan Yesus yang mengasihi kami. Bapak ajar kami untuk lebih punya kepekaan. Lebih punya hati yang lebih dalam lagi dalam penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan itu gak pernah jauh. Di dalam Yesus kau sangat dekat. Begitu intim, begitu indah membangun hubungan dengan Engkau. Dalam suka, dalam duka Tuhan. Dalam segala hal Tuhan ada di dalam kami. Oleh karena itu Bapa hari ini, oleh karena firman-Mu itulah yang membuat kami hidup. Kami rindu firman-Mu itu menghidupkan kami, menguatkan, meneguhkan, memimpin. Membuat hidup kami mengalami terobosan-terobosan. Buka Tuhan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mohon hati kami melalui Roh Kudus, berikan kami hati yang patuh, berikan kami hati yang lembut, hati seorang anak yang selalu merindukan bimbingan, Papa yang kekal, selalu punya kehausan, selalu punya keinginan yang terbesar dalam hati kami, yaitu kenal Tuhan Yesus, kenal siapa pencipta kami. Tolong hamba-Mu Bapa, tolong kami semua juga, seluruh anak-anak-Mu yang menonton juga secara online. Kami di onsite, di online, siapapun baik juga yang menonton siaran ini secara tunda. Kami percaya kami sama-sama mau diberkati. Terima kasih Bapak, kami siap dengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya shalom. Yang di rumah juga shalom. Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan, hari ini saya ingin sharing tentang satu tema yang menurut saya mungkin tema ini jarang ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari ya, apakah tema ini ya, proklamasi Injil itu masih lagi dinyatakan di gereja. Karena memang orang lebih senang dengar ya, tema-tema khotbah itu biasanya tentang apa? Berkat, apalagi tentang apa? Kesembuhan ilahi, betul ya? Mukjizat. Apalagi biasanya di gereja orang lebih senang dengar. Perjalanan dengan Tuhan,
ngalamin terobosan-terobosan dalam hidup. Ya, banyak Bapak Ibu Saudari. Tapi saya rasa jarang kali orang mau dengerin tentang satu tema tentang proklamasi Injil ya. Proklamasi Injil. Itu satu tema yang jarang ya. Apalagi kalau diminta kita untuk bentuk tindak nyatanya apa. Karena pemberitaan Injil itu Bapak Ibu Saudari menjadi satu bukan pilihan sebenarnya. Tapi menjadi satu panggilan yang sangat personal. Yang menyentuh hati saya punya hubungan dengan Yesus, lalu hubungan itu saya bagikan dengan cara apa? Memberitakan Injil Bapak Ibu Saudari. Nah ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Next. Kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudari, Paulus yang menulis kitab ini kepada jemaat di Korintus itu orang yang dulunya belum percaya loh. Dia bukan hanya sekedar waktu dia belum percaya, bukan hanya sekedar dia nggak mau memberitakan Injil karena dia nggak percaya, tapi dia melawan against, ya. Dia melawan, bahkan merencanakan satu serangan yang membabi buta ya, sehingga kekristenan yang pada waktu itu mulai berkembang di Yerusalem, orang-orang Kristen lari, betul ya, lari mereka terbirit-birit, takut ketemu dengan Paulus ya. Ini seorang Yahudi garis keras Bapak Ibu Saudari yang menentang pemberitaan tentang Injil. Dia nggak percaya tentang kebangkitan. Dia nggak percaya Yesus itu adalah Mesias. Bagi Paulus nggak melihat Yesus adalah sebagai seorang Mesias. Dia menentang. Itu sebabnya dia meminta surat untuk pergi ke kota Damsyik. Secara khusus apa tujuannya? Mengejar orang-orang Kristen yang melarikan diri. Itu dia punya misi. Tapi di tengah-tengah perjalanannya itu Bapak Ibu Saudari, yang dikawal oleh beberapa orang prajurit, Paulus dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia punya satu pertanyaan yang sangat menarik. Siapakah engkau Tuhan? Lalu di situ Yesus memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebagai bentuk representatif atau mewakili penyataan tentang bagaimana orang-orang Kristen yang teraniaya itu juga. Penderitaan mereka itu dialami, dirasakan oleh Yesus. Ada kesatuan tubuh Kristus di situ antara orang percaya dengan kepala gereja yaitu Yesus. Itulah pertama kali di dalam sejarah hidup Paulus yang mengalami apa? Encounter with God. Langsung ya, dia berjumpa dengan Yesus. Berita Injil itu. Dia melihat berita tentang Yesus itu, mendengar, mengalami, lalu dia mulai bertumbuh. Imannya bangkit dan kemudian singkat cerita, ya setelah 3 tahun lebih dia mengungsi ke tanah Arab untuk melakukan sebuah retreat pribadi. Dari sanalah dia mulai masuk ya ke tengah-tengah persekutuan yang ada di Yerusalem. Dan dari situ kemudian Paulus berkembang dan dia memiliki satu visi panggilan untuk memberitakan Injil. Nah di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 kita lihat bagaimana Paulus itu diutus secara khusus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi, kepada orang-orang Yunani dan sekitarnya. Paulus punya panggilan khusus. Tapi apakah Paulus melupakan bangsanya sendiri? Enggak. Bahkan dalam pergumulannya Bapak Ibu Saudari, Paulus ini juga punya satu kerinduan yang besar. Bahkan dia pernah berdoa, dia pernah minta kalau boleh dia boleh dikorbankan supaya bangsanya, umat pilihan Tuhan itu, keturunan Abraham itu secara fisik juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat. Nah ini satu persoalan Bapak Ibu Saudari. Intinya kita menemukan Paulus ini punya hati yang terhadap pemberitaan Injil. Karena dia ngalamin, dia adalah saksi mata, saksi hidup tentang Yesus yang hidup. Dia memberitakan tentang Yesus yang hidup, saudaraku. Dia bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus, mendengar firman-Nya, berinteraksi dengannya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu Paulus memahami betul, next, kondisi manusia itu seperti ini, dia ada di persimpangan Bapak Ibu Saudari. Kalau kita lihat ada orang mau lompat ke jurang, saudara buat apa? Viralin. Wis ada orang nih live mau lompat dari jurang, weh.
Mantap betul buat konten. Hari ini kan begitu ya. Betul gak? Ya, orang mau lompat dari jurang malah mau di-viralin. Ya, mumpung buat konten. Kalau kita lihat ada orang mau lompat dari jurang, saudara dari jurang orang mau lompat. Ya, dia mau lompat ke bawah. Saudara buat apa? Apa yang saudara lakukan? Yuk, yang di rumah, yang di sini. Ini ada orang nih mau lompat ke jurang. Saudara buat apa? Dorong. Jangan gitulah. Ini kayak tadi dari rumah berantem sama suami nih. Ingat suami mukanya gigi. Oh enggak ya, Ci. Ayo. Kalau ada orang mau lompat dari jurang, kalian buat apa? Tanyain, keburu lompat nanti dia. Nanti dia makin bicara masalah makin banyak mulai. Ini bentar lagi nih, selangkah lagi dia jatuh. Ya. Gak main-main ya, tapi cantik juga pemandangannya rupanya. Pemandangannya cantik, tapi kalau ngeliat ke bawah, ya gini-gini jantung. Ya kalau udah lompat jatuh ya siaplah jadi perkedel badannya. Saya percaya kalau saudara melihat ada orang mau lompat bunuh diri ya dari jurang, saudara yang saudara lakukan apa dulu? Kalau bisa tarik dia dulu, bener gak? Betul kan? Tarik dulu cepet-cepet, dipegang dulu. Jangan sampai dia lompat. Diselamatin dulu. Diselamatin, ditangkap saudara. Kenapa? Karena bahaya. Tapi tahukah saudara dulu saya dan saudara juga posisinya di situ. Waktu saya dan saudara belum percaya Tuhan Yesus. Saudara dan saya posisinya di situ saudaraku. Kita berada di persimpangan. Mau mundur nggak bisa saudara, karena kita diikat. Kita ada di situ, nggak bisa buat pilihan mundur. Mau lompat, tinggal tunggu. Buah dari dosa adalah maut ya. Itu lompat jatuh ke jurang. Bahkan Alkitab memakai istilah maut itu jurang yang sangat dalam. Nggak ada ujungnya saudara. Tetapi di dalamnya ada penderitaan. Penderitaan yang dikatakan tidak pernah berakhir saudara. Kekal saudara. Ini gak main-main saudara jurangnya. Lebih mengerikan dari visualisasi yang saudara lihat hari ini. Lebih mengerikan. Nah saudara, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Maka berita Injil itu adalah berisi tentang berita keselamatan. Keselamatan dari siapa? Keselamatan yang bagaimana? Keselamatan diberikan kepada manusia. Sehingga manusia itu dia bisa ditarik seperti tadi saudara. Dia bisa ditarik, dia dibawa, dijauhkan dari hukuman dosa itu, dari jurang maut itu saudaraku. Sehingga dia diselamatkan. Dan dia butuh keselamatan, oleh karena itu berita Injil itu penting saudaraku untuk disampaikan. Dan ini adalah satu hal yang wajib, yang tidak boleh saudara dan saya tangguhkan. Ini penting sekali saudara. Nah kita lihat saudara ketika kita bicara tentang preaching ya, tentang memberitakan Injil, the gospel. Maka saudara ada dua hal hari ini saya mau sharing yang menarik sekali yang saudara dan saya kita mesti masukkan ini di dalam hati kita yang paling dalam. Yang pertama saudaraku, memberitakan Injil adalah panggilan saya. Katakan sama-sama juga di rumah. 2, 3. Memberitakan Injil adalah panggilan saya. Oke, ganti kata saya dengan nama saudara masing-masing. 2, 3. Memberitakan Injil adalah panggilan Robi. Yes, amin saudara. Panggilan yang bagaimana saudara? Panggilan yang sangat personal saudara. Karena saya pun dipanggil oleh Tuhan melalui berita Injil. Saudara kapan pertama kali dengar berita Injil? Yuk, sekolah minggu. Betul gak? Kita kan di sekolah minggu diajarin dengar berita Injil. Apalagi medsos mungkin saudaraku. Apalagi melalui orang tua, sekalipun saudara sudah orang percaya dari kecil, tapi kan yang memberitakan Injil siapa? Orang tuamu mungkin, pendetamu, guru Injilmu, hamba Tuhan yang lain mungkin. Siapa lagi? Mungkin orang yang saudara gak kenal. Saudara kalau bicara tentang orang yang menerima berita tentang Yesus, itu saudara banyak sekali kesaksian. Tadi saya baru pulang dari Marconi, kami makan, dari Kana. Kami makan di satu tempat di situ, tiba-tiba ya
Saya percaya dalam perkenanan Tuhan bersama dengan Box Suklip, ketemu kami ada satu jemaat yang dulu pernah ada di Marconi. Jadi dia sudah menikah, ya. Tapi tadi singkat saja bicara, tapi saya nangkap satu kesan, istrinya itu orang Minang. Ya, saya berpikir, marganya itu apa tadi? Caniago kalau saya nggak salah. Ya, Caniago ya. Saya berpikir, macam mana ceritanya orang ini bisa percaya kepada Yesus. Tapi kesan saya mendapat kesan ya pasti ada yang memberitakan Bapak Ibu Saudari. Sehingga dia merespon. Hatinya disentuh oleh Tuhan. Nah saya dan saudara juga dulu adalah orang yang belum percaya. Posisinya sama, kita sedang berdiri di jurang itu saudara. Tinggal tunggu waktu. Jatuh atau enggak bisa mundur saudara. Tapi waktu saudara dan saya mendengar berita Injil, kita tuh seperti dirampas, dibawa mundur dari jurang itu, dijauhkan dari jurang itu. Nah ini satu hal yang menurut saya luar biasa saudara. Oleh karena itu panggilan saya itu adalah sangat pribadi. Nah tadi saya sudah jelaskan, Paulus itu menerima panggilan secara pribadi saudara. Dalam Kisah 9 ayat 15 itu dipertegas kembali panggilan Paulus untuk melayani. Dia dipilih secara khusus oleh Tuhan. Nah panggilan itu yang kemudian juga mendorong Paulus, akhirnya dia mengatakan apa tadi? Dia tidak mau memegahkan diri. Padahal Paulus ini kalau mau memegahkan diri banyak yang dia bisa megahkan Bapak Ibu Saudari. Dia punya kemampuan intelektual yang luar biasa. Dia punya kultur akademis yang luar biasa. Di bawah seorang guru yang sangat terkenal waktu itu yang membimbing dia, namanya Gamaliel. Dia luar biasa. Secara skill Anda tahu ya, Paulus ini juga punya kemampuan apa juga untuk berbisnis Bapak Ibu Saudari. Tahu bisnis dia apa? Hah? Ada yang tahu bisnis Paulus apa? Pembuat tenda. Gak punya uang dalam pelayanan dia buat tenda. Dia gak bergantung kepada jemaat. Tapi meskipun demikian banyak juga jemaat mendukung finansial dia. Ini luar biasa. Khususnya waktu dia di penjara. Banyak orang membantu dia. Karena dia memang gak bisa kerja lagi, mau buat apa di dalam penjara. Paulus ini orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Secara mental dia mentalnya dahsyat. Anda tahu dalam pelayanannya dulu gak gampang. Dia kemana-mana pada waktu itu ya menggunakan kapal, jalan darat. Ya, kondisinya waktu itu Pax Romana itu satu istilah Bapak Ibu Saudari, di mana jalan-jalan pada waktu itu di Kaisaran Romawi itu terhubung, terbuat, jalan-jalan itu dikatakan terbuat dari marmer. Tahu ya marmer batu keras yang bagus itu. Sampai hari ini kalau Anda pergi ke beberapa tempat tuh masih ada tuh jejak-jejaknya Bapak Ibu. Tapi itu jadi satu fasilitas yang Paulus pakai untuk pergi, akses dia untuk memberitakan Injil. Udah aman, ada bahasa yang satu pada waktu itu bahasa Yunani, ditambah lagi jalan-jalan yang bagus, transportasi pada waktu itu sudah baik. Ya, sekalipun tentu ada banyak kelemahan-kelemahan di berbagai hal ya kalau dia masuk ke daerah-daerah tertentu, penyamun, perampok, karam kapal. Ya itu berulang kali Paulus jelaskan loh dalam pemberitaan Injil. Tapi kenapa sih sebenarnya Paulus dia sangat kokoh. Dia nggak mau mundur sejengkal pun Bapak Ibu Saudari dari pemberitaan Injil. Kenapa? Karena ini, dia punya panggilan yang sangat personal. Dia nggak mau memegahkan diri. Itu yang membuat dia tidak malu untuk memberitakan Injil. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ya, aku nggak merasa malu. Karena Injil itu bukan hanya sekedar sesuatu hal yang informasi yang dia terima. Diajarkan di bangku-bangku kuliah, diajarkan di kelas-kelas sekolah minggu, diajarkan di komsel-komsel yang mungkin kita buat di setiap minggu dan sebagainya. Tapi Paulus adalah saksi nyata dari berita Injil. Dia ketemu dengan Yesus, mengalami Yesus. Saudara pernah punya pengalaman dengan Yesus? Permisi tanya, yang di rumah? Anda punya nggak pengalaman dengan Yesus? Menerima nggak panggilan Yesus? Itu pribadi loh, dia sebut nama kita masing-masing. Yesus panggil saudara dengan nama saudara masing-masing. Sekalipun mungkin namamu Tukijan, dia panggil engkau Tukijan dengan namamu masing-masing. Betul gak? Dulu waktu saya di Batu, Bapak Ibu Saudari, ada satu orang kenalan dengan Bapak. Ya, tapi ini orang betulan, bukan orang jadi-jadian. Ya, dia satu air terjun, ya, kami turun, saya dengan waktu itu ada dosen saya turun.
ngobrol-ngobrol dengan orang. Tanya nama, Mas, jenengannya siapa? Namanya siapa, Mas? Panjenengan ya, kok ada di sini, ngapain gitu. Satu orang, lalu dia kasih tahu nama dia. Namaku Demit. Tahu Demit itu apa? Searching lah di Google. Tapi dosen saya ini saya suka ya, saya ingat sekali ya. Beberapa dosen kami ngajarin tentang penginjilan gaya hidup. Oke Mas, dia ngobrol-ngobrol. Dia injili itu, yang namanya Demit itu. Dia injili, ya. Dia mungkin lagi cari ilmu di sini, di situ atau ngapain nggak tahu lah. Tapi kita waktu itu bukan cari ilmu, kita cari keindahan. Healing. Sambil dengerin air terjun. Ya sayang aja waktu itu kurangnya belum ada yang mendampingi begitu. Aman Bu, masih tingkat 1 waktu itu. Belum boleh pacaran. Healing, denger air terjun. Enak juga ya air terjun ya. Kangen juga. Pakai ngon ya. Masih ada nggak? Nggak ada lagi. Air ya. Ketemu orang diinjili namanya Demit. Tapi yang namanya Demit sekalipun, atau mungkin di Sumatera terkenal dengan nama apa? Begu. Ada nggak orang mau di Sumatera Utara namanya Begu? Kalau Belagu ada. Begu, apalagi Begu Ganjang. Nama orang kok Begu. Tapi kalaupun ada nama itu Bapak Ibu Saudari, kalau dia disentuh oleh Tuhan, Yesus panggil dia, terpanggil dia. Ya setelah itu tentu namanya diubah lah, jangan lagi itu lagi. Diganti jadi nama yang dia menerima panggilan. Nanti penting sekali, ya panggilan itu bersifat sangat personal. Ya saya rindu Bapak Ibu Saudari, saudara juga punya kedekatan itu. Amin. Ya, bilang kiri kanannya, mari kita rindukan. Ya, saudara juga yang di rumah, ya rindukan selalu panggilan Tuhan. Apakah benar Tuhan memanggil saya secara personal? Yes. Terus kalau saya belum pernah ngalaminya gimana? Rindukan terus. Sampai saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat, John Wesley juga punya pengalaman gak? Punya, kita tiap hari ngerayain tiap hari lagi. Dalam setahun kita ngerayain setiap kali kan. Peristiwa Aldersgate. Ya. Siapa lagi ya? Banyak Bapak Ibu Saudari. Martin Luther juga punya, tokoh-tokoh reformator punya. Hamba-hamba Tuhan yang dia punya pengalaman. Boksu gimana? Saya juga punya pengalaman dengan Tuhan. Mulai dari saya di tempat kuliah, sampai melayani di MBC, perjalanan banyak sekali Bapak Ibu Saudari, perjalanan dengan Tuhan. Mulai dari perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sampai hanya mendengar melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nyata, dan dia bisa bicara seringkali memakai firman yang tertulis, tetapi juga dalam banyak cara Roh Kudus berbicara secara audible. Dia ngomong dengan saudara. Kenapa? Ya karena saudara anak-anaknya. Dekat gak? Dekat. Nah itu yang selalu harus kita punya rinduan Bapak Ibu Saudari. Jangan anti. Ya, jangan merasa kita anti dengan dengar suara Tuhan. Kalau menyebutnya dengan istilah halusinasi, itu beda lagi Bapak Ibu Saudari. Tapi kita harus punya kehausan, kerinduan, rasa lapar. Bilang sama dirinya dalam arti ini Bapak Ibu Saudari, saya punya rasa kerinduan. Nah ini sebenarnya tujuan Allah yang tertinggi, seperti Anda main dart ini. Oh, Indonesia apa dart bahasa Indonesianya? Ini bahasa Inggris dart. Indonesia apa? Main apa namanya itu? Kalau di Inggris kan dart ya. Indonesia apa? Ya lempar itulah ya. Saudara, bukan lempar panah juga. Panah kan di busur ya. Apa namanya? Di bahasa Inggris kan dart ya. Bapak Ibu Saudari, sama kayak saudara ya melempar ya, dart itu ya. Itu ada bagian merah, itu adalah sasaran, betul ya. Ada hitam, ada putih, tapi saudara harus tahu sasarannya bukan di hitam atau di putih itu. Sasarannya di mana? Titik tengah yang ada di merah. Betul ya? Semua, itu Anda lihat ada 3 di situ. Semua yang saudara lakukan itu harus sasarannya di situ Bapak Ibu Saudari. Nah, memberitakan Injil itu adalah panggilan saya, sasaran hidup saya itu harus ke situ. Anda dipanggil jadi orang Kristen untuk bukan kemudian menyimpan kepercayaan saudara. Udahlah biar gua aja sendiri yang selamat.
Cukup, yang mati-matilah udah. Yang mau di jurang tinggal gue tendang, jangan gitu. Gak boleh. Saudara gak boleh jadi orang Kristen yang egois. Egois. Gitu. Harus mau keluar memberitakan Injil baik tidak baik. Jadi saya teringat ada nanti di akhir saya cerita tentang teman saya dulu waktu di SMA. Ini teman yang super duper, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudari, saudara harus tahu, saudara memiliki panggilan itu sasaran di situ, tidak boleh meleset sedikit pun. Di tengah titik yang merah itulah tujuan saudara, panggilan saudara. Amin ya? Ya, kalau enggak nanti ini susah nih bangku-bangku ini terisi. Nggak bisa, saudara. Ya, saya jelaskan nanti. Tapi ini saudara dan saya harus punya awareness. Ibarat saudara tuh kayak bangun tuh gitu ya. Tahu ya kalau orang baru bernapas lagi, tiba-tiba gimana? Kayak gitu lah. Gitu ya, langsung dia sadar gitu. Ya, saudara harus tahu nih saudara, panggilan sebagai orang percaya tuh ini, tujuan sasarannya. Saudara punya panggilan secara personal, beritakan Injil. Setelah saudara encounter ya, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara dipanggil untuk memberitakan Injil. Jangan simpan itu saudara, beritakan Injil, bagikan. Next. Yang kedua saudara, itu tadi panggilan secara personal. Yang kedua saudara tentang preaching the gospel ini. Saudara harus tahu memberitakan Injil itu mendorong saudara untuk bertumbuh. Saudara mau bertumbuh, beritakan Injil. Kadang-kadang di gereja kenapa? Orang ada tanya, Boksu kenapa di gereja seringkali terjadi konflik? Jemaat menjadi egois, majelis menjadi egois, hamba Tuhan menjadi egois. Kenapa? Karena ini yang kurang Bapak Ibu Saudari. Tidak mau memberitakan Injil. Akhirnya hidupnya terfokus pada diri sendiri saudaraku. Berputar kepada diri sendiri. Kurang bisa bertumbuh saudara. Saya dulu masih ingat tim kita. Kita pergi dulu mengunjungi sampai ke Delhi tua. Lina. Betul ya dulu ya, kita berapa orang ya. Dulu Vincent masih unyu-unyu ya. Waktu itu udah curi-curi pandang ya. Oh enggak ya, belum tertarik dengan Lina waktu itu ya. Lina juga masih malu-malu ya, masih di luar. Ngeliat-ngeliat Vincent, gitu ya. Oh enggak. Memang enggak direncanakan ya hubungan ini ya. Tapi memang rencana Tuhan luar biasa ya, Vin. Pertama follow Jesus. Habis itu? Enggak lah ya. Ya saya senang Bapak Ibu. Tapi itu sebagai next time kita juga perlu ya. Kalau ada informasi nggak apa-apa. Kita kunjungin siapapun ya. Kita tulus mau memberitakan Injil, menghibur orang, mendoakan orang, itu bagian dari pemberitaan Injil. Kenapa? Kasih. Itu yang mendorong kita bertumbuh. Kenapa saya ajak jemaat untuk pelayanan kemana-mana? Karena saya mau saudara juga bertumbuh. Dan waktu itu tiba-tiba ada satu saudara mendapatkan satu karunia. Ya, di situ. Kok bibir saya gerak-gerak sendiri nih Boksu? Apa ini katanya? Saya rasa damai. Saya di sebelah dengerin dia. Ya kalau udah kamu berdoa terus. Pakai ya. Di situ dia terima karunia bahasa lidah, penyembahan dengan Tuhan langsung di situ. Anti Boksu? Enggak. Kalau Tuhan kasih karunia, ya Tuhan kasih. Diajarin waktu itu? Enggak. Dia terima sendiri di waktu kita penyembahan saudara. Nah itu artinya kenapa? Ya itu saya katakan saudara, saya sudah lakukan. Saudara tinggal teruskan. Itulah yang terjadi kalau kita belajar untuk memberitakan Injil, berbagi kasih. Saudara ini penting sekali, saudara akan bertumbuh. Tapi kalau saudara berhenti memberitakan Injil, saudara akan berhenti untuk bertumbuh. Anda tahu Laut Mati? Pernah ke Laut Mati? Sama, saya juga. Nanti kita pergi ya. Sebelum terjadi perang dunia ketiga Armageddon atau keempat Armageddon nggak tahu lah. Itu kan airnya muter-muter di situ saudara. Ya nggak ada kehidupan di situ saking asinnya. Saya nggak tahu apakah ini terlalu bebas tafsirnya, tapi menurut saya mungkin apakah
Itu yang mungkin terjadi kalau hidup kita putar-putar di situ aja, saudaraku. Nggak mau berbagi kehidupanmu. Saudara coba yuk belajar. Waktu saudara memberitakan Injil, saudara membagikan kehidupanmu di dalam Yesus. Anda membagikan Yesus kepada orang lain. Dan saudara akan bertumbuh. Saudara, ini kunci. Banyak gereja lupa, terlalu sibuk asik dengan diri sendiri. Besar untuk diri sendiri. Yang dijangkau juga orang Kristen sendiri, jemaat yang lain. Saya rindu sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tetap punya kerinduan sih. Tetap ngejangkau. Tetap ber-PI. Mata telinga saya tetap terus mau melatih untuk memberitakan Injil. Kapan saya punya kesempatan? Saudara paling banyak loh punya kesempatan. Karena saudara berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya. Bosmu, kakakmu, rekan kerjamu. Banyak kan yang belum percaya kan pada Yesus. Saudara berinteraksi, saudara sudah punya jembatan persahabatan. Apa namanya? Bonding dari ikatan teman. Teman kuliah. Bonding dari apa? Garis darah. Ya, itu jembatan persahabatan yang alami terbangun, saudara. Kalau saudara gunakan itu untuk memberitakan Injil. Saya percaya saudara, pemberitaan saudara itu gak pernah sia-sia. Bilang kiri kanannya, kalau memberitakan Injil gak pernah sia-sia. Betul saudara. Saudara akan makin dibangun. Saudara pernah gak ngerasain juga di rumah, waktu saudara PI, saudara doakan seseorang, belum percaya, tapi suatu hari saudara dengar dia percaya Yesus, lalu bersaksi dan berterima kasih kepada saudara karena memberitakan Injil. Itu sukacitanya dahsyat saudara. Rasanya senang banget. Betul. Saudara pernah gak merasakan? Kalau belum pernah, bilang dalam hatimu, saya mau Tuhan mengambil bagian. Ikut merasakan sukacita bagaimana malaikat di surga itu. Karena satu orang yang percaya saudaraku. Next. Nah kalau kita mengacu kepada Matius 28 ayat 19-20 tentang amanat agung. PI itu adalah bagian penting dalam pertumbuhan ke dalam dan keluar saudara. Ke dalam saudara waktu saudara PI, saya dan saudara PI penginjilan, saudara akan dibangun. Juga orang yang mendengarkan berita, kabar baik itu juga akan dibangun oleh pemberitaan saudara. Karena yang kita sampaikan kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar burung atau hoax. Saudara harus tahu, di dalam pemberitaan saudara itu, bukan kefasihan saudara memberitakan yang membuat orang percaya. Tetapi di dalam berita saudara itu ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja. Memakai pemberitaan saudara, perhatian saudara, perbuatan kasih, tindakan-tindakan kebaikan yang menunjang mengarah kepada penginjilan. Orang akan tersentuh saudara oleh apa yang saudara lakukan karena saudara punya hati yang mengasihi orang. Mereka belum percaya. Nah, ini penting sekali saudara. Next. Tetapi seringkali kadang-kadang kita terhambat oleh mitos ya di dalam penginjilan. Nah ada 3 Bapak Ibu Saudari. 1 itu saya tunggu sampai kudus atau layak baru PI. Betul gak? Betul gak? Ini mitos. Gak benar saudara. Kita ini sudah kudus. Dikuduskan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Prinsipnya sama waktu saudara melayani di sini. Saya selalu katakan, saudara itu orang-orang kudus. Amin? Bilang, saya orang-orang kudus. Tapi boksu lagi buat dosa nih, tetap Anda orang-orang kudus. Waktu saudara mengikrarkan itu, Anda buat dosa dalam hati, saudara katakan, darah Yesus mengampuni saya. Pengudusan hidup terjadi. Karena iman kita bukan kita katakan, perbuatan kita itu bukan kita lakukan untuk membenarkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudari. Kita melakukan ini karena saya layak. Jadi kalau kita punya pikiran saya tunggulah sampai kudus baru saya PI. Sama dengan kata saya tunggulah dulu sampai melayani Tuhan baru kalau saya sampai sudah kudus. Ya Bapak Ibu Saudari gak mungkin. Tapi saudara harus tahu status saudara itu adalah orang-orang kudus di dalam Tuhan. Kalau saudara di luar Yesus betul. Tapi kalau saudara sudah berada di dalam Yesus, saudara adalah orang-orang kudus. Dosa saudara telah ditanggung di atas kayu salib saudaraku. Sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, ngapain lagi saudara bilang belum selesai? Ini kesadaran seperti ini penting saudara. Sehingga saudara gak ada roh penghakiman, condemnation, rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa gak layak,
rasa khawatir, cemas, takut, merasa nggak layak di hadapan Tuhan, merasa minder di hadapan orang-orang lain, merasa kurang dan lain sebagainya. No, itu sudah selesai. Sehingga kalau saudara punya pemikiran yang seperti ini saudaraku, saya nggak layak, makanya saya nggak bisa PI. Ini keliru, ini mitos saudara, ini nggak benar. Ini nggak benar. Saudara itu sudah dilayakkan, saudara sudah ditebus, Yesus membayar hidup saudara dengan hidupnya. Sehingga saudara yang tadi dan saya berada di jurang itu, saudara sudah ditarik menjauh dari jurang itu. Dan saudara nggak akan ke situ lagi posisinya. Saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Amin. Kolose 1 ayat 8 itu dikatakan, ia telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih saudara. Yesus telah mentransfer saudara, mengalihkan keberadaan status saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Ia telah memindahkan saudara dan saya, membawa saya dan saudara keluar. Sehingga alasan ini adalah mitos, ini nggak benar. Ini deceiver ya, ini penipuan dari si jahat. Ini kerjaan dari iblis, suntik kita dengan pikiran-pikiran seperti ini. Saudara orang-orang kudus, saudara pegang status itu. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, saudara adalah orang-orang kudus Allah. Amin. So, keep the faith. Ya. Pertahankan. Yang kedua. Nah, ini yang paling banyak nih. Baca sama-sama. 2, 3. Ini kalau cuma tugas saya, saudara cepat-cepat mengirimkan saya cepat pergi ke surga. Betul gak nih? Mitos saudara. Tapi kadang-kadang banyak jemaat, PI ini hanya tugas Pak Pendeta, tugas Boksu, Mukse lah, Cuantau lah, bukan tugas saya. Ya, sehingga kita bernyanyi, ini aku, utuslah Boksuku. Ini aku Tuhan, utuslah Boksuku, utuslah Cuantauku. Aku gak usah, aku cukuplah. Datang duduk pulang, datang duduk amin. Masih dah syukur lo Boksu, datang duduk pulang daripada udah nggak datang, udah nggak duduk. Kadang-kadang sedih ya, ada banyak orang, ya itulah salibku. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari, saya dulu bukan orang baik ya, saya orang jahat. Saya ngerenung kadang-kadang, kenapa ya Tuhan? Dulu waktu saya nggak kenal Tuhan, bahwa orang baik, dalam tanda kutip ya, bahwa orang berubah dari baik menjadi tidak baik itu gampangnya. Gampang loh, betul. Gampang banget, asli gampang. Gampang banget, gampang Wak, betul Wak. Nggak usah diragukan lagi. Gampang. Betul tuh Cik Aceh. Betul loh Bapak Ibu Saudara Sobat SBMBC di rumah. Untuk bawa orang dari baik nggak baik itu gampang, nggak usah diajarin. Gampang banget. Waktu Tuhan panggil, apa ini salib saya harus merasakan akibat dulu? Nggak juga sih. Tapi memang Bapak Ibu Saudara untuk membawa orang mengenal Tuhan itu. Makanya kita butuh tim doa. Saya tetap konsisten, ada nggak ada orang. Kami kadang-kadang pernah berdoa berdua. Nggak apa-apa. Kita tetap komitmen untuk berdoa, untuk saudara dan untuk orang-orang sekitar. Kalau kita berhenti berdoa Bapak Ibu Saudari, susah kita bisa menjangkau. Gak bikin. Anda mau gereja ini bertumbuh, mulai bangkitkan semangat untuk berdoa. Kadang-kadang mau dipikir, Boksu kan udah mau pindah, tetap masih berpikir seperti itu. Tetap. Kenapa? Saya juga tetap bisa mendoakan MBC dimanapun saya tugas. Tetapi rahasia ini besar dan saya harus kasih tahu kepada saudara, harus mau berdoa. Hubungan pun, Vin, yang sudah kamu dapatkan, atau Lina yang sudah kamu dapatkan, harus kalian pertahankan hubungan ini dengan doa. Betul. Kalau enggak, godaan banyak, saudara. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anak, siapapun, apapun yang saudara percayakan, pertahankan itu dengan doa, saudara. Kalau enggak,
sulit. Jadi PI itu bukan hanya tugas pendeta atau cuantau, guru Injil, saudaraku. Itu tugas panggilan saudara dan saya. Katakan sama-sama, PI tugas saya. Apa itu PI? Oke, mantap. Pikir nanti nggak tahu. Iya, apa pula PI ya? Pengabaran Injil itu tugas saya. Amin. Bilang kiri kanannya, serius lo? Serius lagi bilang gitu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perintah saya. Ini Yesus yang nyuruh saya dan saudara. Yang harus saya lakukan, yang harus saudara lakukan, siap. Ya, siap. Mitos yang ketiga. Baca sama-sama, 2, 3. Betul nggak? No. Saya mau cerita tadi, saya katakan teman saya dulu ya, waktu saya di SMA. Jadi dulu di komunitas pemuritan kami, Bapak Ibu Saudara, ada teman saya nih. Orangnya gimana ya saya bilang? Orangnya itu asli. Ya, asli original gitu. Gak ada orang yang kayak dia, memang betul gak ada yang kayak dia. Jadi ini orangnya absurd banget ya. Kelihatannya gak peduli orang, tapi saya tahu hati dia itu sangat mengasihi. Karena waktu kami berdoa di atas gitu, ya, dia tuh doain teman-teman kami yang pergi ke tempat ibadah yang lain, yang ngerti maksud saya. Itu dia menangis. Dia nangis. Saya lihat dia sampai, wow, ini orang punya hati yang besar ya untuk kawan-kawannya. Nangis dia doain di atas itu. Dia doa. Ya, dia doa, Tuhan kalau boleh. Dia sebut namanya itu satu, teman sebangku dia. Ya. Doain supaya selamat, percaya Tuhan. Ya, itu setiap Jumat siang itu kami berdoa, naik ke lantai 2. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada satu sifat teman saya ini. Ya, saya belajar banyak dari dia. Dia itu kalau jumpa dengan orang, ya, gaya khasnya itu bilang, "Hey," disambut orang itu. "Apa kabar? Ada masalah nggak?" Ya, jumpa dengan orang, "Hey, apa kabar? Ada masalah nggak? Halo, apa kabar? Ada masalah nggak?" Asal orang sampai kami dulu jadi bahan meme. Awas tuh, dari jauh orang, nanti lu disapa, "Apa kabar? Ada masalah nggak?" Tapi orangnya care sebenarnya. Tapi orang kalau jumpa dia, kenapa? Karena setelah itu biasanya dia ngomong, sederhana aja beritanya. Enggak ada masalah, misalnya kita jawab. Biasa gitu kan? Kalau ditanya orang, ketemu orang, biasa kalau langsung ditanya ada masalah nggak? Biasa kita jaim kan, betul kan? Oh nggak ada masalah, aman itu. Teman saya ini nggak kehabisan pikir. Begitu dia ngomong begitu, responnya, lalu dia bilang gini, "Nanti kalau ada masalah jangan lupa ya, panggil nama Yesus." Sederhana. Orang geli, ini pasti nanti mau ngomong ini. Udah tahu, tapi Bapak Ibu Saudari sederhana. Sederhana banget beritanya. Nah, waktu saya udah lulus SMA, Bapak Ibu Saudari, waktu saya pulang, saya ingat itu dulu tahun 2015 atau 16. Ya. Saya ingat tuh 2 teman saya yang memang belum percaya Yesus waktu itu. Tapi karena dia sering ya ketemu teman saya ini ngomong seperti itu, saudaraku. Ini 2 orang ini percaya Yesus. Karena waktu itu dia ingat, kalau ada masalah panggil nama Yesus. Beneran, dia ada masalah, gak diterima kerja waktu itu. Susah cari kerja, udah depresi. Orangnya pinter, punya kemampuan, good looking, kurang apa lagi. Tapi kok susah banget cari kerja. Asal wawancara terakhir atau apa, ada aja kekurangan, ada aja yang gak bisa, ada juga yang gak pas. Udah diakal-akalin tinggal di mana, dibuat tinggalnya deket gitu. Tahu ya, karena kan Jakarta macet gitu, supaya diterima gitu. Rencana dia mau sewa apartemen, tapi tetap juga gak dapet tempat kerjanya. Tapi waktu dia ingat itu, dia berdoa. Dia ingat, dulu temanku si ini bilang, kalau punya masalah, panggil nama Yesus. Lalu dia berdoa,
kalau memang Yesus itu berkuasa, engkau ada. Dia berdoa, kasih aku kerjaan. Dalam minggu itu Bapak Ibu Saudari, dia terima telepon panggilan interview. Dan besoknya dia diterima di tempat kerja. Sederhana gak? Sederhana pemberitaan Injilnya. Dari situ dia percaya Yesus, kawan saya ini. Karena dulu di SMA dia dengar, ada masalah gak? Gak ada. Nanti kalau ada masalah, jangan lupa ya, panggil nama Yesus. Sederhana gak? Apakah itu pemberitaan Injil? Kita bisa berdebat tentang hal itu. Tetapi isinya sederhana sekali Bapak Ibu Saudari. Dia gak fasih berbicara dalam kesederhanaannya itu. Dia cuma bilang itu. Dan tiap Jumat dia berdoa, dia menitikkan air mata. Dia mengasihi mereka. Saya masih ingat. Ya, siapa nama kawan boksu itu? Saya kasih tahu, namanya Joko. Masih ingat saya. Kami dulu sama-sama di Rohani Kristen. Tiap pagi ada doa penyembahan. Ya, kepala sekolah kami undang, guru kami undang. Bayangin, begitu luar biasa giat. Saya masih ingat itu komunitas itu. Saya kagum dengan dia. Luar biasa. Tapi karena dia, 2 orang teman saya gak percaya itu. Menjadi percaya. Kalau ada masalah panggil nama Yesus. Kadang-kadang orang Kristen aja kalau ada masalah panggil nama, bisa lupa gak? Bisa jadi. Tapi berita ini sederhana Bapak Ibu Saudari. Anda lihat ya, ternyata bukan karena fasih Bapak Ibu Saudari. Beritanya sederhana, caranya juga sederhana. Nah saudara, saya tentu nggak bisa bicara tentang satu sisi, karena itu butuh latihan dan butuh pendampingan. Tapi kalau saudara punya hati yang mengasihi, saudara, itulah yang paling penting dibandingkan dengan fasih berbicara. Anda lihat, dalam Alkitab ini banyak orang-orang yang Tuhan pakai itu bukan orang-orang yang fasih berbicara. Mulai siapa dulu saudara ingat? Yang dia menolak panggilan Tuhan waktu mau diutus. Siapa namanya? Di dalam perjanjian lama? Musa, yes. Siapa lagi? Nabi yang punya hati api di hatinya. Yang juga dia tidak fasih berbicara. Siapa namanya? Yeremia. Siapa lagi saudara? Para nelayan tukang ikan itu menurut saudara pandai bicara nggak? Jual ikan iya, bicara ikan iya. Tapi dia bisa memenangkan ribuan jiwa sekali khotbah. Petrus saudara. Saudara lihat, banyak sekali dalam Alkitab saudara lihat orang-orang yang, tapi kalau dia punya hati, dia dipanggil oleh Tuhan, saudara, dahsyat. Saudara punya hati enggak mengasihi suamimu, anak-anakmu yang belum percaya, yang enggak jelas imannya kemana? Ada enggak mendoakan dia? Saya dulu ingat satu kesaksian dari almarhum ya, Advent Bangun. Saudara, ini pendeta Advent Bangun ini istrinya dulu waktu si Advent Bangun ini masih tahu ya? Masih kenal enggak Advent Bangun? Enggak kenal, oh ya, angkat udah beda angkatan gitu. Nanti searching lah udah di Google ya, enggak kenal Advent Bangun, searching lah. Itu salah satu tokoh legendaris pemain sinetron di Indonesia, TV layar lebar ya. Itu dulu pada masa dia itu, wah itu silat dia, apa dia ya. Itu luar biasa. Ceceng kenal kan? Oh, tahu lah, angkat sama gitu. Mantan. Dulu bukan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya sembarangan saudara. Hidupnya keras. Istrinya tumpang tangan, sampai tuangin minyak, sampai dia dihajar sama suaminya. Ya. Doa istrinya hanya satu, sekalipun dia dihajar, secara verbal dilukai, secara fisik dilukai, doanya hanya satu. Tuhan, aku punya rindu suamiku ini bisa percaya pada Yesus. Dan Tuhan jawab, bukan hanya percaya pada Yesus, dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya saudara. Melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Hati yang mengasihi. Saudara pernah gak ngedoain orang-orang yang kau kasihi? Saudara harus tahu saudara, ini bukan kata saya. Alkitab mengatakan barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum saudara. Sudah berada di dalam penghukuman. Tugas saudara dan saya adalah berdoa. Saudara berdoa, anak-anakmu yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, atau engkau melihat dia sudah mulai ada bimbang, saudara punya dipanggil di situ untuk berdoa.
Kadang-kadang kita lebih banyak saudara mengkomentari orang lain daripada berdoa. Betul nggak? Itu kelemahan saya dan saudara. Tapi hari ini yuk, juga yang di rumah, mari kita belajar untuk betul-betul berdoa. Kita minta lagi Roh Kudus kembalikan lagi api kasih-Mu akan engkau dan akan kasih-Ku kepada orang lain. Sehingga seperti Yesus melihat jiwa-jiwa itu dengan mata penuh dengan belas kasihan. Demikian juga aku dan saudara. Kita bisa melihat mereka dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. Compassion. Belas kasihan. Saudara, mata belas kasihan ini bersumber dari hati yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara punya hati yang mengasihi Tuhan, saudara akan melihat jiwa-jiwa itu berbeda. Amin. Yes. Saudara akan mengasihi. Itu yang kita sebut dengan acceptance. Saudara ingat, MBC 3 ini jangan sampai hilang. Acceptance, commitment, life transformation. Kalau saudara punya acceptance, saudara itu hanya bisa acceptance saudara itu sempurna di dalam Yesus. Karena seringkali kadang-kadang acceptance kita, penerimaan kita, kasih kita itu lebih banyak sifatnya itu transaksional. Tahu ya transaksional ya? Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu menerima aku menerima kamu. Ya. Transaksional. Opportunities, ya. Apa manfaatnya, apa untungnya? Saudara, bukan seperti itu. Di dalam Tuhan tidak seperti itu. Ya, acceptance kita itu adalah kemurnian, ketulusan, pure, ya, murni. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus. Saudara, saya ngajak kita ambil waktu untuk berdoa. Saudara, hari ini hatimu gimana? Juga yang di rumah Boksul bertanya kepada saudara-saudari di sini, hatimu di mana? Di sini Boksul. Iya, gimana keadaannya? Apakah engkau masih ada berdoa menangisi jiwa-jiwa? Engkau menangisi anak-anakmu, istrimu, suamimu, rekan kerjamu, rekan bisnismu. Adakah engkau berdoa untuk mereka, saudaraku? Adakah engkau mengunjungi, me-WA dia, menanyakan kabar dia, mengundang dia, mengajak dia, mengambil waktu untuk bersama dengan dia? Saudara harus tahu, inilah selagi kita masih hidup, selagi ada kesempatan, mari kita belajar untuk memberitakan Injil. Mari kita belajar untuk membangun jembatan persahabatan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Supaya ada waktu Tuhan di mana saudara dan saya, kita bersama-sama bisa memberitakan Injil. Saudara belajar untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Belajar untuk mau membagikan berita Injil dengan tindakan kasih. Mari saudara ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan lagi hatiku, kasihku. Supaya aku bisa mengambil komitmen dalam 1 tahun ini boleh ada 1 jiwa baru yang ku menangkan, yang ku layani. Supaya mereka, orang-orang tersebut bisa percaya kepada Yesus. Saudara mungkin juga punya pergumulan. Saudara mungkin juga punya permasalahan. Tapi saudara harus tahu, waktu saudara memberitakan Injil, saudara memberitakan firman. Firman itu yang akan menolong mengubah hatimu sehingga engkau bisa melihat masalahmu dari perspektif Tuhan. Dan saudara akan lega tentang jiwamu. Karena engkau mengalami kuasa daripada Injil yang menyelamatkan, membebaskan. Bukan hanya orang yang kau beritakan, tetapi juga dirimu. Dia memberikan kekekalan dalam hatimu, mengingatkan engkau dan saya tentang panggilan ini. Dan saudara dan saya akan terus bertumbuh waktu saudara dan saya memberitakan Injil. Ambil waktu ini saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Doakan, kalau Tuhan kasih image, kasih kesan, engkau tiba-tiba teringat satu wajah, satu nama terlintas di pikiranmu. Tuhan kasih itu dalam hatimu, gak kebetulan, doakan dia. Kalau dia lagi susah, dia lagi belum percaya kepada Yesus, kau tahu dia punya masalah, kau doakan dia. Waktu engkau berdoa untuk masalah orang lain, Tuhan akan urus selesaikan masalahmu, saudaraku. Belajar untuk punya iman, belajar untuk fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada masalah diri kita sendiri. Perhatikanlah, Tuhan itu dia setia. Tuhan gak pernah biarkan saudara-saudara. Ambil waktu ini untuk berdoa. Mungkin kau sudah gak lagi berdoa untuk jiwa-jiwa. Doakan mereka, doakan jiwa-jiwa.
doakan temanmu yang belum percaya, saudaramu, sepupumu, keponakanmu, mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ambil waktu doa untuk dia. Sebutkan namanya. Minta anugerah Tuhan. Minta ada kesempatan waktu Tuhan untuk membagikan Injil kepada dia. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar berita Injil. Kabar baik, kabar keselamatan. Sehingga saya dan saudara-saudaraku, kami boleh diselamatkan. Tetapi hal ini tidak berhenti sampai di sini. Kami diminta oleh Tuhan Yesus sebagai panglima tertinggi dalam hidup kami, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami, untuk kami juga mau memberitakan Injil. Pakai kami Tuhan di dalam segala ketidakfasihan kami. Pakai kami di dalam segala keterbatasan kami. Yang terpenting dari semua itu, berikan kami hati yang mengasihi. Lebih dalam mengasihi Engkau dan sesama. Tambahkan kepada hati kami hati yang mengasihi Bapa. Sehingga kami bisa melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka. Kami melihat mereka dengan mata yang dipenuhi dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Berkati semua jemaat Tuhan yang di rumah maupun juga secara onsite. Semua kami sama-sama diberkati, kami bertumbuh. Kami mau menikmati sukacita bagaimana memenangkan satu jiwa yang berharga. Oleh karena itu Bapak, Kau tolong setiap kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dapat melakukan hal ini. Bukan hanya sebagai satu perintah kewajiban secara manusia, tetapi lebih daripada sebuah hubungan, sebuah hati, yaitu yang mengasihi. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami hanya mau menunaikan ucapan syukur kami dengan hati yang tunduk, yang patuh, yang melihat Tuhan sebagai sumber berkat satu-satunya. Dan kami mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan. Dan pemberian ini adalah wujud ketundukan kami kepada Allah yang menjadi sumber berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak. Engkau yang memberkati semua jemaat Tuhan dalam usaha bisnis, perkuliahan, segala jerih lelah kami, apa yang kami kelola dengan kedua tangan kami. Sertai Bapak, kami mohon, berikan kami etos kerja yang baik, dan buatlah Tuhan apa yang kami kerjakan itu berhasil. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih. Hari ini kami juga mau berdoa. Bapak memberkati juga semua jemaat Tuhan juga yang secara online. Tuhan juga menjamah hati mereka. Kami rindu Bapak supaya kesempatan setiap ibadah kami bisa bersama-sama mengambil waktu, bertumbuh bersama, mengasihi bersama. Terima kasih banyak Bapak. Jemaat Tuhan, hari ini ketika engkau akan pulang ke rumahmu masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan orang lain. Andalkanlah Yesus sebagai satu-satunya sumber dalam hidupmu. Engkau pulang, percayalah kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat. Kiranya kasih sayang dari Ayah Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pendampingan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua. Methodist Blessing Community, baik yang dia secara onsite maupun secara juga online, mulai hari ini, besok, dan sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saudara kita katakan,